pertama adalah definisi risiko. Risiko diartikan sebagai kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah. Risiko di sini memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, risiko merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua adalah risiko merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu tujuan dan manfaat manajemen risiko. Yang pertama yaitu tujuan dari manajemen risiko. Yang pertama, untuk melindungi perusahaan dari tingkat risiko yang signifikan yang dapat menghambat tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu memastikan bahwa rencana tindakan yang akan dilaksanakan secara efektif dan dapat meminimalisir dampak dan kemungkinan terjadi dalam risiko. Yang ketiga yaitu membangun manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan memberi informasi terhadap risiko-risiko yang ada di perusahaan. Yang kedua yaitu manfaat dari manajemen risiko. Yang pertama, untuk mengambil keputusan dalam menangani masalah. Yang kedua yaitu memudahkan estimasi biaya. Dan yang terakhir yaitu memberikan pendapat dan intuisi dalam pembuatan keputusan yang dihasilkan dalam cara yang benar. Akan melanjutkan tentang pembahasan risiko, yaitu derajat risiko dan juga klasifikasi risiko. Untuk pengertian derajat risiko yaitu ukuran suatu risiko baik besar maupun kecil, dan jika suatu risiko dikatakan ketidakpastian, maka besar kemungkinan risiko besar akan terjadi. Untuk penjelasan kedua yaitu klasifikasi risiko, di mana yang pertama pembagiannya yaitu risiko spekulatif atau juga disebut dengan spekulatif risk. Risiko di sini disebabkan oleh keuntungan, kerugian maupun break-even. Risiko di sini disebut juga dengan dynamic risk. Contohnya risiko di sini yaitu bursa efek, risiko kurs maupun undian berhadiah. Terus klasifikasi risiko yang kedua yaitu risiko murni atau juga disebut dengan pure risk. Pure risk di sini yaitu risiko yang disebabkan oleh kerugian, sehingga seseorang tidak minat terhadap risiko di sini. Contohnya yaitu kebakaran dan juga kerusakan mesin. Klasifikasi risiko yang ketiga yaitu risiko fundamental, di mana risiko fundamental di sini bukan disebabkan oleh seseorang, sehingga jika terdapat risiko di sini, kerugian tersebut akan bersifat fundamental. Di mana jika terdapat risiko di sini, bukan hanya satu orang yang terkena risiko tersebut, melainkan banyak orang. Contohnya yaitu inflasi dan juga gempa bumi, perang, dan lain-lain. Klasifikasi yang terakhir yaitu risiko khusus atau juga disebut dengan particular risk, yang dimana risiko di sini disebabkan oleh kejadian individual dan akibatnya terbatas. Contohnya yaitu pencurian. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang konsep manajemen risiko dalam perbankan. Menurut Bank Indonesia, cara mengelola manajemen risiko pada bank dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko, yang kedua mengukur risiko, yang ketiga memantau risiko, dan yang terakhir mengendalikan risiko. Yaitu yang pertama mengidentifikasi risiko, yaitu pengelolaan manajemen risiko pada bank dengan cara mengidentifikasi risiko dapat dilakukan dengan menganalisis segala sumber risiko dari produk dan aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas bank baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diterapkan. Kemudian
Untuk pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko ini apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material. Kemudian untuk pemantauan risiko di sini dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap exposure risiko. Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material. Serta yang terakhir, pelaksanaan proses pengendalian risiko di sini dapat digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan keberlangsungan bank.